Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nadia Husna. Saya dari kelompok 6 Praktikum Stock Assessment Ilmu Kelautan B dengan NIM 260401213130079. Di sini saya akan melaksanakan olah data CPUE MSI, di mana sini digunakan sebagai proses. Oke. Mungkin pertama saya buka dulu Excel-nya. Ini sudah tersedia. Nah, dari awal buka Excel ini kita akan menjumlahkan dari masing-masing ini nih seperti menjumlahkan uh, produksi produktivitas alat tangkap pokat cincin di 5 tahun ini. Untuk rumusnya sum, kemudian yang selanjutnya juga sama sum. Sorry. Oke. Kalau udah untuk yang upaya atau tripnya ini juga sama, kita jumlahkan setiap alat tangkapnya di 5 tahun. Rumusnya sama, yaitu sum. Wah, laptopku panas. Mungkin ini udah kita jumlahkan. Nah, untuk jumlah yang produksi ini, kita juga jumlahkan setiap tahunnya untuk semua alat tangkap itu. Seperti ini maksudnya. Seperti ini. Dan kita zoom juga. Di sini kita zoom juga. Sini kita zoom juga. Nah, kalau udah kita ke ini. Untuk yang produksi per trip ini sendiri itu adalah CPUE sementara. Nah, untuk CPUE sementara ini itu seperti rumusnya itu produksi per trip yang pukat cincin misalnya. Berarti yang pukat cincin ini dibagi dengan yang ini. Gitu. Begitu juga yang selanjutnya. Jaring insang dan tayang dan PC Tonda. Ini yang terakhir PC Ulur. Oke. Oke, kalau udah untuk FPI sendiri ini tuh untuk mengetahuinya ini tuh dengan cara alat tangkap dibagi alat tangkap standar. Nah, gimana sih cara kita tahu alat tangkap standarnya itu? Di sini kan yang kita lihat nih PC Tonda ini kan eh, CPUS sementaranya paling tinggi. Nah, di sini berarti PC Tondanya ini sendiri itu sebagai alat tangkap standar. Nah, kalau kayak gitu berarti gimana? Berarti sama dengan pukat cincin dibagi PC Tonda. Nah, supaya bisa kita drag, maaf.
Nah, supaya bisa kita drag itu ini kita kasih dolar. Nah, kalau udah langsung kita drag aja ke bawah. Nah, kalau udah segini. Nah, kalau udah produksi CPOE sementara dan FWE-nya ini kita copy, kemudian kita taruh di sini. Jangan lupa pastenya ini paste value. FPI-nya ini juga kita masukin, pastenya juga paste value. Nah, kalau udah ini trip ini kita masukkan dari yang sheet ini. Nah, yang tabel trip. Ini kan per tahunnya ya di sini, berarti kita masukkan aja eh, masing-masing alat tangkap di per tahunnya. Caranya gimana? Caranya kayak gini, kita drag, kita Ctrl C, kemudian kita paste, pastenya pilih yang paste trend post. Begitu juga dengan tahun-tahun selanjutnya. Tahun 2022 yang terakhir, oke. Kalau udah, kita ke effort. Effort ini rumusnya FPI dikali dengan tripnya. FPI dikali dengan trip. Nah, kalau udah, enter aja. Habis itu kalau udah, kita drag aja ke sini, kemudian kita zoom, kita total. Untuk yang tahun-tahun berikutnya juga sama, FPI dikali trip, terus kita drag. Dan kita zoom, kita jumlah. Kalau udah, yang tahun 2020 juga sama, FPI trip, kita drag. Sini kita zoom. 2021 sama FPI dikali trip, kita drag. Kemudian kita jumlahkan. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, jadi kita tinggal masukin yang total produksi. Nah, total produksi ini kita ambil dari yang ini nih. Nih, ini kita copy aja, kemudian kita kasih value. Nah, kalau udah, kita ke effort. Untuk effort sendiri ini itu yang ini ya, yang jumlah effort. Yang jumlah effort ini. Nah, karena ini post test, jadi itu ditambah sama NIM aku. Jadi caranya gini, terus kita klik, terus tambah 79. Nah, udah, kalau udah sama, tambah 79.
Kemudian ini tahun 2020 tambah 79. Oke. Kalau udah, oke, D21. Oke, kalau udah untuk mengetahui CPUE-nya ini, itu caranya total produksi dibagi effort. Total produksi dibagi effort. Kalau udah kita enter, kemudian kita tak aja. Nah, kalau udah saatnya kita bikin grafik. Ini kita blok aja, kemudian kita ke chart, kita pilih yang scatter. Nah, kalau udah kita agak pinggirin aja. Kalau udah kita ke plus ini, terus kita pilih yang axis title, legend, dan juga trendline. Untuk trendline-nya kita pilih ke more option. Kemudian kita checklist yang display equation dan display R square. Kalau udah, ini kan di tengah sini ya, ini kita taruh di tempat yang eh, kelihatan gitu. Kemudian, nah terus ini kita hapus aja. Nah, terus chart title-nya ini bisa kita ganti sebagai grafik CPUE. Nah, terus ini bisa kita ganti effort. Terus bisa kita ganti pakai CPUE. CPUE. Nah, kalau udah, berarti hasilnya gini nih. Nah, kalau dari hasil ini kan nilainya turun ya. Nah, dari penurunan nilai CPUE ini menandakan hasil tangkapan ikan per unit eh, ini hasil tangkapan ikannya itu tuh menurun, upaya penangkapannya itu menurun. Hal ini berarti perlu usaha atau effort yang lebih banyak untuk menangkap ikan dengan jumlah yang sama. Apa biasanya ini bisa disebabkan karena kondisi gelombang yang tinggi atau pola imigrasi perikanan ke perairan lain gitu. Oke. Kemudian terus kita ke sheet MSY. Nah, di sheet MSY ini kita copy paste dari total produksi ini aja. Kita kontrol oke, kita ingin kemudian kita paste value. Nah, kalau udah ini jangan lupa di zoom. Kalau udah kita ke bawah dulu nih ke intercept. Nah, untuk rumus intercept itu sendiri itu rumusnya intercept. Kemudian rumusnya intercept, intercept, betul ding. Terus ini CPUE. Terus kan ini aku titik koma ya, kita pakai titik koma, kemudian effort. Nah, kalau udah kita enter. Nah, kalau udah kita ke slope. Kalau ke slope itu rumusnya sama, cuma kita pakainya slope aja. Nah, kalau udah di FMSD ini tuh rumusnya udah ada di tabel, jadi kayak ya tinggal kita ikutin aja. Minus A itu intercept, kemudian bagi tanda kurung buka 2B, 2 kali B, kali B, dan tutup.
Untuk hasilnya segini, kemudian kita yang TMSY, rumusnya minus, ada kurung buka, A pangkat 2 bagi 4 kali B. Oke, kalau udah kita enter, nah kalau yang bawah ini kita tinggal 80%, mana yang persen? Dikali TMSY. Ih, ya. Kalau udah, terus kita ke nih. Sini kan ada yang kayak gini ya, ya ini itu nilai tengah gitu. Jadi kan di sini nilai tengah dari si FMSY ini. Kita kan FMSY-nya 105.080 sekian. Nah, di sini aku bakal pakai nilai 1.500. Pakai angka 1.500. Nah, untuk angka pertamanya di sini aku pakai angka 0, kemudian angka 100, angka 300, angka 500, angka 700, angka 900, 1.100, terus 1.300, 1.500, 1.700, 1.900, dua 21.000, 2.100, 2.300, 2.500, 2.500, 2.700, 2.900, nah 3.100. Oke, oke. Kalau udah sekarang kita tinggal pakaiin, kita tentuin MSI-nya ini. Ini sendiri juga udah ada rumusnya. Jadi ini kita ikutin aja. Sama dengan intercept dikali effort ditambah slope dikali effort dipangkat 2. Oke, kalau udah terus ini di C11-nya kita kasih ini, sama di C12-nya. Oke, kalau udah kita enter, kita. Oke, kalau udah kita ke FAA, oke, kemudian kita ke prediksi tangkapan. Untuk, oke, untuk prediksi tangkapan sendiri itu rumusnya, wait, bentar, wait, bentar. Oke, untuk prediksi tangkapan sendiri itu rumusnya ada effort dikali tanda kurung. Salah. Anjir, buta, Cuk. Nah kan. Aku tadi ngomong kasar nih. Effort dikali tanda kurung buka intercept dikurangi tanda kurung buka. Eh, ini jangan D4 tapi D3. Oke. Kemudian slot
kemudian dikali effort. Setelah itu kita tutup sampai hitam. Kalau udah, yang intercept dan slopnya kita dolarin biar nggak berubah-ubah. Kalau udah kita enter. Kalau udah, kalau udah kita drag aja. Kalau udah kumpulin tombolnya Pak. Ya, oke. Kalau udah sekarang kita ke F akhir dan C akhir. Untuk F akhirnya sendiri, rumusnya adalah effort. Untuk F akhir itu rumusnya adalah effort dibagi FMSY dikali 100. Terus kalau untuk C akhir sendiri, rumusnya effort dibagi CMSY dikali 100. Nah, untuk ini sendiri, cara bacanya berarti F akhir ini memiliki nilai yang full exploited karena ada 84, sekian yang mana di sini terbaca ya kalau 76-100% nilai fully exploited. Kemudian untuk C akhirnya sendiri ini ada 0,1 sekian yang mana bisa dibaca di sini itu under exploited. Oke, kemudian kita bisa membuat grafik MSI-nya itu sendiri, teman-teman. Untuk grafik MSI-nya sendiri itu, ini bisa kita blok aja. Kemudian kita ke insert, kita ke chart yang ini, dan kita pilih yang scatter with smooth line and markers. Aku kecilin dulu ya, biar nyaman naruhnya di mana. Oke, kalau udah, kembalikan. Kalau udah, ini kita bisa klik kanan, kemudian kita select data dulu. Ini kita edit sebagai MSC. Kalau udah ini kita oke, kemudian kita add, kemudian ini tuh batas MSC. Untuk series X value-nya itu yang FMSC. Bentar. Kemudian untuk series Y value-nya itu yang TMSY. Kalau udah kita oke aja, terus kita oke. Nah, kalau udah bakal kayak gini. Nah, udah kalau kayak gini kita pilih yang ini, kemudian kita checklist yang axis title, legend, dan trendline. Untuk trendline ini kita oke aja. Kita perpanjang aja ya. Oke. Kalau udah trendline ini kita juga pilih yang kayak tadi, more option. Udah kita oke aja. Nah, kalau udah nih kita display equation dan display R squared. Kalau udah, ini bisa kita taruh di tempat yang terlihat. Kemudian ini kita hapus saja. Oke, untuk chart title-nya sendiri, ini kita ganti jadi graf. Apa semua? Oke, untuk title-nya ini kita ganti jadi grafik MSY. Untuk axis title yang di bawah ini kita ganti jadi effort. Kemudian yang di samping ini kita ganti jadi MSY. Nah, oke, kalau udah, mungkin udah dari aku untuk tabelnya, untuk grafiknya kayak gini, grafik yang CPUE juga kayak gini, dan ini juga kayak gini. Mungkin sekian dari aku, Syarifah Nadia Husna, uh, kelompok 6 stock assessment kelas B dengan NIM 260404123130079. Uh, Mohon maaf bila tadi ada mungkin perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.